Halo Sobat Baper sekalian, kita jumpa lagi. Acara podcast kali ini masih bagian dari seri World Cancer Day atau WCD yang merupakan hari peringatan kanker di dunia yang digalakan setiap tanggal 4 Februari. Untuk Sobat Baper yang masih belum familiar dengan apa itu WCD, dapat melihat episode sebelumnya yaitu pada episode ke-40 agar mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang perbincangan kita kali ini. Tema WCD tahun ini masih dengan tema besar WCD dari tahun 2022 yaitu Close the Care Gap yang bermaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan perawatan dengan pemberian akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan subtema khusus untuk tahun 2024 ini adalah We Challenge Those in Power. Dengan tujuan menajamkan advokasi kita kepada para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses pelayanan kanker tersebut di seluruh dunia. Episode ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran perhimpunan profesi atau organisasi profesi dalam closing the care gap. Dan telah hadir sejawat-sejawat saya dari berbagai perhimpunan profesi di bidang kanker yang sangat berperan dalam penanganan kanker selama ini, yaitu di samping saya adalah Ketua Praboy, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia, Dr. Walta Gotama. Selamat siang Dr. Walta. Selamat siang Prof. Dan juga di sisi yang agak jauh dari saya adalah Ketua Perhampendi, Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia, Dr. Jumhana Atmakusuma. Halo Dr. Jumhana. Dan kita juga ini jadi gini nggak boleh, gini nggak boleh. Nggak boleh. Benar sekali. Kita harus netral, jadi begini saja. Dan juga ada Dr. Tovan Widya Utami, SPOG Konsultan, yang mewakili Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, SPOG Konsultan Onkologi selaku Ketua HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Dan yang terakhir adalah yang paling ganteng, itu adalah Dr. Erlang Samudro, spesialis paru konsultan onkologi mewakili Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Saya wakilnya Prof. Mewakili. Saya wakilnya. Oh, kebetulan Wakil mewakili tapi juga wakilnya selaku Ketua PDPI Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi Dr. Erlang ini wakil dari Ketua PDPI yang kebetulan konsultan onkologi ya. Jadi pas untuk berada di sini. Selamat datang pada dokter sekalian. Apa kabar? Baik Prof. Luar biasa sekali. Nah, sebagai profesi onkolog apa saja kurang lebih nih, kita tahu close the care gap kan. Nah, apa saja strategi dan langkah-langkah kita dalam closing the cancer care gap yang sudah berjalan dan yang perlu diambil ke depannya. Mungkin kita mulai dari sebelah saya, Dr. Walta, silakan. Terima kasih Dr. Prof. Walta ini kembali lagi mengingatkan Ketua Praboy Bedah Onkologi yang tentunya salah satu fokus utamanya adalah di kanker payudara ya. Silakan Dr. Walta. Ya, terima kasih Prof. Atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat datang juga buat Dr. Jumhana, Dr. Tovan, Dr. Enrang. Sebagai profesi onkologi tentu kita harus mengerti dulu bahwa closing the care gap itu adalah program dari UICC yang setiap mulai tahun dari 2002 sampai dengan 2022 sampai dengan 2024. Jadi itu serial sebenarnya di mana masing-masing punya target tahunan. Bahwa untuk target tahunan masing-masing itu punya target tersendiri. Di mana target awal adalah mengenali kira-kira apa saja masalah yang dihadapi. Terus yang tahun 2023 bagaimana berkolaborasi. Dan yang tahun ini adalah bagaimana kita mencoba menekan atau dalam hal ini mencoba melibatkan pemerintah, the power yang selama ini harusnya ikut serta dalam pelayanan kanker secara keseluruhan. Bahwa kanker ini ada
yang kita anggap sebagai sesuatu yang kalau bahasa ininya equity, ketidakadilan, dan inequality, ketidaksamaan. Di mana kita berusaha mari kita sama-sama mencoba untuk mempunyai sisi pandang yang sama antara organisasi profesi dalam hal ini tindakannya kepada masyarakat, kepada orang awam, bagaimana gap-gap itu terjadi. Gap bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, gap terjadi juga antara masyarakat dengan dokter, gap juga terjadi antara dokter dengan tenaga medis, baik itu sifatnya tenaga medis bidan, perawat, lalu dengan mahasiswa yang memang sepertinya belum terpapar dengan baik. Baik itu mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa non-kedokteran. Jadi memang kedepannya perlu ada langkah kerjasama yang cukup baik antara pemerintah dalam hal ini. Baik kita mesti melibatkan Departemen Pendidikan tentunya, bukan hanya pekerjaan Departemen Kesehatan. Baik untuk kanker payudara juga kita sebenarnya punya satu departemen lagi, yaitu pemberdayaan perempuan, wanita. Jadi selama ini seakan-akan pemberdayaan perempuan tidak terlalu mengurus urusan perempuan. Padahal kanker payudara terbanyak di perempuan, kanker serviks terbanyak di perempuan. Jadi sudah saatnya kita menagih pemerintah. Banyak hal memang nanti mungkin kalau dijelaskan satu persatu kita punya narasumber yang lain, mungkin di kesempatan pertanyaan berikutnya bisa saya jelaskan apa kira-kira strategi dari kami di Perhimpunan Bedah Onkologi Indonesia, Prof. Terima kasih sekali. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Dr. Walta. Oleh karena itu pada serial podcast dari Pelayanan Kanker Terpadu RSCM sekali ini kita nanti juga ada sesi dengan pemerintah, dengan yang mengurus tentang pelayanan, SDM dan sebagainya, dan juga dengan beberapa orang dekan hubungannya dengan Dikti. Jadi bagaimana pendidikan dapat diberikan, dan tadi saya setuju sekali bagaimana mungkin peran dari dokter umum dalam close the care gap dalam bidang kanker ini. Benar sekali, terima kasih sekali. Barangkali ada tanggapan dari sejawat tentang closing the care gap yang sudah berjalan dan perlu diambil ke depan, baik dari Dr. Erlang. Sekarang ingat saya Dr. Erlang. Baik. Dr. Erlang silahkan. Terima kasih Prof. Kalau kita lihat di sini kan ini masalah gapnya ya. Gapnya kalau kita lihat kita sudah punya standar, sekarang kita udah UHC ya, Universal Health Coverage. Jadi standar minimalnya sudah ada nih. Yes. Nah sekarang problemnya antar di daerah. Jadi gapnya sekarang justru di daerah-daerah. Jadi cancer care sebagian besar ada di kota-kota besar. Jadi fokus utama jadi apa namanya fasilitas, kemudian SDM semua hanya ada di kota-kota besar. Bagaimana kita justru mendistribusikan kalau hanya di kota besar berarti tidak ada equity tadi. Ketidaksamaan pelayanan antara yang equity tadi. Jadi yang di ujung nggak bisa merasakan hal yang sama dengan yang ada di kota. Itu gapnya. Sehingga apa yang kita coba untuk lakukan kalau dari segi profesi kita berusaha untuk menyamakan pengetahuan tentang cancer ini ke seluruh anggota kami. Yang terutama yang ada di bukan kota-kota besar. Itu juga jadi kita membuat suatu seperti webinar. Intinya adalah peningkatan pengetahuan bagi semua dokter parunya. Yang kedua, kita juga berusaha untuk meyakinkan pemerintah untuk mendistribusikan peralatan-peralatan sesuai atau fasilitas-fasilitas mungkin utamanya dulu ke seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia, provinsi lah paling nggak ada satu, sehingga kesenjangan itu agak lebih berkurang. Itu dari sisi fasilitas ya. Tadi dari sisi pengetahuan atau pendidikan mungkin kita akan lebih
lebih sering lagi untuk melakukan webinar-webinar peningkatan pengetahuan. Terus kemudian kita membuat fellow-fellow, mungkin itu yang bisa kita kerjakan dari segi profesi. Mungkin tambahannya itu, Prof. Baik, betul sekali Dokter Erlang. Oleh karena itu salah satu kebetulan saya ketua pengampuan kanker di RSCM, regional RSCM. Kita mengampu 4 provinsi yaitu Banten, Lampung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, dan memang itu yang kita lakukan. Kita berusaha untuk melihat gap itu apa saja. Tentunya gap dari fasilitas, gap dari SDM, gap dari kemampuan. Jadi pengetahuan dan kemampuan, dan juga satu lagi adalah gap dalam pembentukan standar-standar. Itu juga kan kita ketahui ada PPK dan sebagainya. Nah, dan luar biasa sekali kalau organisasi profesi juga bergerak sejalan dengan program Kementerian Kesehatan yang ada. Terima kasih sekali. Dari Dokter Taufan, silakan dari Hogi. Baik, terima kasih Prof atas undangan dan kesempatannya. Saya juga menyapa Dr. Walta, Dr. Erlang, dan Dr. Jumhana. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Jadi kalau dipertanyakan tentang tadi ya, saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan Dr. Walta dan Dr. Erlang, bahwa memang UICC ini memang kalau kita lihat dari sejarah ini paling tua ya Prof ya, dan paling besar. Dari tahun 1930-an. Ya, betul. Jadi dan memang World Cancer Day ini memang sudah sudah disuarakan oleh UICC ini sejak tahun 2000. Jadi lumayan sudah lama gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanannya ada memang tema-tema besar dan subtema per tahun, tema besar per 3 tahun. Nah, kalau kita kembali lagi pada subtemanya tahun ini memang advokasi ya Prof ya. Advokasi. Ya, jadi closing the cancer gap itu dalam arti yang pertama kali kita mengenali, kemudian kita memperluas siapa saja yang bisa mendapatkan. Nah, tentang konsep yang kita harus pahami bersama adalah bagaimana kita bisa tadi memberikan kesetaraan dan keadilan terhadap semua orang ya, tidak memandang gender, tidak memandang dia berasal dari ekonomi apa, tidak memandang geografis mana, etnis apa, ras apa. Nah, khusus di Indonesia memang kita tantangan besar sekali. Terus terang bahwa kita payudara dan serviks itu luar biasa menjadi kanker pada perempuan ya, perenggut nyawa perempuan utama, 2 utama di Indonesia, yang sangat-sangat ironis, sebenarnya sangat potensial, sangat bisa dicegah ya Dr. Walta. Betul. Jadi karena dua-duanya di permukaan ya. Ya, satu payudara, permukaan atas, satu permukaan bawah. Betul. Jadi kalau kita lihat dari Indonesia 17.499 pulau ya, 38 provinsi dengan 7,8 juta kilometer persegi luas negara kita, di mana lebih banyak pada lautan, hampir 5 juta lautan gitu ya, 2 juta hanya daratan. Jadi betul sekali, cancer care gap sangat luar biasa di Indonesia. Dan namun kita tidak bisa menjadikan itu semua alibi bahwa kita memiliki status cancer yang buruk karena geografis kita, kondisi kepulauan kita tidak ya. Memang dalam hal ini kami dari Hogi, kebetulan saya juga mewakili Dr. Brahmana sebagai ketua, saya sekjen saat ini dipercaya untuk sekjen Hogi. Kami sudah beberapa kali, alhamdulillah harmonis sekali hubungan kami dengan PTM Dr. Prof Tati. Jadi Dr. Walta juga sudah bolak-balik rasanya bahwa kita ingin bergerak agresif gitu dalam mengejar cancer care gap ini, terutama pada daerah-daerah rural. Kalau kita cerita bahwa kanker serviks itu terutama adalah betapa terpuruknya screening, betul sekali. Namun ternyata kalau kita lihat dari angka nasional kita, Jakarta sebagai kapital ibu kota, ternyata angka cakupan screeningnya pun tidak lebih baik dibandingkan Bangka Belitung sekalipun begitu. Jadi Jakarta sendiri hampir ya 20% kurang, jadi 17% something ya. Sedangkan di Bangka Belitung 34%, dan sedangkan di Papua memang masih di bawah 1%, jadi 0, sekian persen Prof. Jadi dalam hal ini kami alhamdulillah sudah memprovokasi, bukan berarti kami provokator ya. Kami memprovok dan mengendorse mungkin ya kepada Bapak Menteri Kesehatan, teman-teman di PTM, Kementerian Kesehatan, dan juga teman-teman di direktorat yang lain, bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Kami meminta waktu itu untuk kolaborasi minimal 15 bidang kementerian Prof. Selain Kementerian Kesehatan tentunya tadi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan vaksinasi, screening. Banyak seharusnya kementerian sekali yang terlibat ya. Betul sekali Prof. Jadi saat ini alhamdulillah kita bergerak dengan apapun yang kita miliki. Kalau ditanya Prof tadi apa yang sudah berjalan, alhamdulillah kami saat ini telah melakukan suatu kolaborasi yang harmonis untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang upaya-upaya penanggulangan, pencegahan kanker serviks dan kanker payudara, kemudian metode-metode yang paling sederhana sekalipun untuk mendapatkan tindak lanjut dari temuan-temuan abnormal. Jadi memang banyak sekali sebenarnya Prof, sekali lagi
ini karena waktunya memang terbatas, mungkin sementara jawaban kami sekian dulu. Ya, intinya Ya. adalah banyak usaha yang sudah kita Sudah, kerjakan betul. dari perhimpunan profesi untuk mencapai ke care gap tadi, betul. perifer. Mungkin saya sedikit tambahkan, Prof. Iya. Artinya kita dari perhimpunan bekerja sama dengan organisasi survivor. Iya. Pernah Ya, membuat suatu Google Form pertanyaan pada saat mereka mengetahui adanya benjolan di payudara. Itu dalam waktu 1 minggu terkumpul 800 lebih peserta yang mengikuti ngisi Google Form. Di antara pertanyaan yang paling penting adalah dari mana mereka tahu tentang informasi kanker payudara. Itu hanya 30% yang tahunya dari tenaga medis. Jadi lainnya ya dari informasi media, informasi kita tahu Jadi sendiri penting media sekali, sekarang. Ya. iya. Jadi memang Betul. walaupun itu mewakili ibaratnya daerah kota Jakarta, kita belum bicara mewakili daerah-daerah perifer. Jadi memang menyedihkan gitu. Iya. Iya, luar biasa sekali memang. Tapi bersyukurnya bahwa kita mempunyai orang-orang yang katanya kalau bahasa kita istiqomah, yang terus berjuang untuk tanpa lelah. Bagaimana kita berjuang untuk menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang tentang benar kepada masyarakat. Terakhir barangkali untuk Dokter Jumhana. Kesihat sekali nih, bagaimana nih Dokter Baik, Jumhana? Jadi terima kasih. apa yang sudah dilakukan dalam closing the cancer gap dari Perhom Pendinia? Baik, terima kasih Prof. Suhartati atas undangannya. Ya, terima kasih sudah ketemu secara online ya. Secara offline. Biasa kita online dan sebagainya. Dari Pak Boy, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga dari ginekologi untuk onkologinya. Dan kami sebetulnya terima kasih ke Prof. Tati. Setiap acara yang terkait dengan World Cancer Day, kami suka diundang oleh Prof. Tati. Mungkin udah 10 tahun atau lebih kali ya. Terakhir adalah di sini walaupun pandemi pun kita mengadakan acaranya online, dan juga tahun lalu kita diundang juga selain di sini juga di Hotel Shangri-La yang untuk terakhir. jadi kalau kita ikut kegiatan-kegiatan yang untuk yang patient adalah dengan Prof. Tati ya. Walaupun kami sendiri mengadakan secara sporadik di mana-mana, namun jiwanya adalah kita selalu mendukung Prof. Tati untuk acara-acara, karena di sini kan kelihatan kerjasama antar berbagai disiplin, sehingga resultantnya adalah tadi ya, supaya pasien bisa mendapatkan akses yang informasi terutama ya. Nah, kalau dari kami adalah alhamdulillah sudah diminta oleh Kemenkes lewat PKN RSKD untuk mengembangkan akses pelayanan terapi semik sampai tingkat kabupaten kota madya ya. Sejak 2 tahun target kita 271 akses kota madya, namun kenyataan memang apa dicita-citakan dengan dari kawan-kawan bahwa kita harus upaya sendiri untuk melaksanakan itu karena keterbatasan dana dan sebagainya ya. Namun demikian target kita adalah memenuhi 261 kota madya ini dengan melakukan pelatihan-pelatihan intensif onkologi. Sebetulnya sudah kita latih sejak 2012 yang lalu, namun 2 tahun terakhir selama pandemi kosong karena memang programnya diambil alih oleh Kemenkes, dan kita harapkan bahwa kita bisa mengisi dengan intensif onkologi. Nah, mengenai konsultan hemato-onkologi kita sudah mengisi hampir semua kecuali beberapa area, dan ini yang kita mungkin yang sebagai informasi bahwa kami bermimpi untuk mencetak konsultan hemodinamik untuk Papua, di Manokwari, di Nabire. Apa yang terjadi setelah lulus mereka kembali ke sana belum siap. Jadi banyak daerah-daerah yang belum siap, bukan hanya SDM tapi fasilitasnya juga. Jadi mimpi kita, mimpi Kemenkes ini harusnya dinyatakan dengan apa? Dukungan dari Pemda, karena Pemda untuk melaksanakan segala program harus DPRD. Jadi Direktur Rumah Sakit tidak bisa apa. Jadi harus ada kerjasama antara Kemenkes dengan Pemda, dengan Departemen Negeri, dan juga dari Pemda Dinas Kesehatan supaya terjadi. SDM-nya sudah kita cetak, tapi
fasilitasnya hampir separuh belum siap, dan kita minta alat, minta tenaga perawat dan sebagainya, tenaga farmasi tidak bisa karena mereka menyerahkan kepada masing-masing area untuk melaksanakan. Area dinas kesehatan dan sebagainya ataupun rumah sakit kalau belum ada dana nggak bisa, itu masalahnya. Yang kedua adalah obat. Kita tahu bahwa kita berkali-kali diundang oleh Kemenkes bahwa mengapa banyak sekali orang Indonesia pergi ke Singapura, ke Malaysia. Kenapa? Obat sana, obat yang paten bagus, harganya jauh lebih murah. Sehingga kenapa seperti itu? Karena memang di sana di terutama Malaysia pajaknya nol, kemudian juga ada dukungan. Nah, oleh karena itu maka kita melaksanakan dengan special access scheme. Oh ya, kita juga banyak obat-obat yang belum di-approve oleh BPOM. Akhirnya dengan Reliance dan dengan special access scheme, sehingga obat-obat yang baru yang belum di-approve bisa masuk segera, dan kemudian juga harganya mahal, kita minta untuk patient assist program. Jadi aksesnya supaya ke daerah. Bagaimana untuk daerah-daerah belum tentu obat-obat mahal ini. Oleh karena itu obat yang jenik. Apa yang terjadi obat jenik juga tidak ada farmasi yang mau memproduk lagi. Oleh karena apa? Untuk obat kanker tertentu. Karena tidak laku. Sehingga mencari lagi spesial. Jadi ternyata harus ada keseimbangan antara keinginan kita, target kita, yang lalu jadikan pelajaran. Kalau mencari ke depan targetnya adalah kita bicara dengan bahwa kita selalu prinsipnya adalah think big, start small, do it now. Tapi do it now nggak ada duitnya susah. Jadi betul ibaratnya kita mimpinya think big segala macam, tapi memulai aja start small harus ada duitnya, nggak ada duitnya. Jadi kita sini harus mencari uang. Jadi untuk segala bidang tenaga, SDM, fasilitas, obat segala macam, memang itu supaya aksesnya sampai tadi ya the closing cancer gap itu bisa dilayanan sampai seluruh masyarakat Indonesia. Nah, apakah nanti cita-cita yang bisa melayani setelah pemilu ini, karena yang kalau kita lihat debat adalah nanti akan memberikan akses pelayanan sampai ke desa-desa. Apakah akses kesehatan seperti itu? Kita lihat mimpi kita setelah pemilu ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Jadi dihubungkan dengan pemilu ya, Iya. ujung-ujungnya ya. Semua kan janji, semua janji. Barangkali sekarang kita bagus untuk meminta janji, Iya. bikin janji di mana-mana. Iya. Nanti yang mana yang menang ya kita Iya. lihatlah. Memang benar sekali menjadi bercanda. Ya, baik. Terima kasih sekali Dr. Jumhana. Jadi kita sudah mendengar bahwa semua perhimpunan. Juga saya kebetulan dari Polri. Saya ketua Dewan Penasehat di Polri saat ini, dan juga dari Polri adalah Perhimpunan Onkologi Radiasi Indonesia. Kami juga membantu dari Aceh sampai Dok 2. Jadi kalau tadi dikatakan Dr. Jumhana, kita mungkin bagus kalau sekali-sekali duduk seperti ini untuk menyamakan. Oke, Dok 2 sudah ada, radiasi onkologi sudah ada di Dok 2. Masih di sini belum selesai tapi akan segera selesai. Kemudian kita nanti akan ada lagi juga di misalnya di Maluku, kemudian kita punya di NTT, kita punya di even Sulawesi Barat, provinsi yang baru itu kan ada Sulawesi Barat. Nah, karena kami membantu juga program Kemkes dalam transformasi kesehatan dalam bidang kanker untuk mengadakan peralatan radioterapi di seluruh provinsi. Dan targetnya tahun 2027 semua sudah beroperasi, dan itu baik sekali. Nah, sekarang kita tahu bahwa untuk kanker payudara tentunya leadingnya adalah bedah onkologi, kanker paru adalah tentunya teman dari spesialis paru, konsultan onkologi, dan kanker mulut rahim, dan itu adalah 3 kanker yang saat ini terbanyak. Sedangkan saya dengan Dr. Jumhana tentunya membantu semuanya dalam baik kanker payudara, kanker paru maupun kanker mulut rahim. Dan sebenarnya kalau kita hitung kanker payudara dan kanker mulut rahim ini kan kanker yang tertinggi. Itu yang menyebabkan bahwa angka kejadian kanker di Indonesia wanita itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kurang lebih 1,5:1 karena memang yang tertingginya adanya di wanita gitu. Nah, untuk Dr. Walta gimana nih dalam penanganan kanker payudara dalam 3 tahun terakhir, yang kurang lebih yang langkah-langkah yang sudah ke arah closing the gap. Kita tahu, kita sadari gap kita besar sekali. Jadi tapi
apakah kita tentunya usaha-usaha untuk close the gap ini semua usaha kita sebenarnya to close the gap kan. Tapi barangkali Dokter Walta bisa menceritakan dalam kanker payudara bagaimana nih keadaan saat ini. Terima kasih, Prof. Mungkin saya coba kita kembali ke belakang bahwa kita baru saja selesai dengan pandemi COVID. Ya. Di mana hampir seluruh organisasi profesi pada waktu itu menyerukan untuk jangan berobat, tunda berobat ke dokter. Di mana prinsip itu adalah prinsip yang bertentangan dengan kanker. Iya. Kami pun ikut serta akhirnya membuat panduan. Di mana hampir mengikuti juga karena di luar negeri seperti itu. Minimize ya. Iya. Nah, tapi apa yang terjadi? Terjadi peningkatan jumlah kasus kanker di mana saya lihat sendiri misalnya karena saya di Darmais bahwa begitu selesai pandemi itu yang dengan kursi roda semakin banyak. Artinya apa? Makin banyak yang delay, makin banyak yang advance. Sementara kita punya beban menangani kanker yang advance. Sehingga saya menggarisbawahi bahwa kita harus melihat akar masalahnya. Nah, akar masalahnya adalah satu informasi. Di mana informasi yang kurang baik ke masyarakat awam atau tenaga medis atau ya tingkat remaja. Baik mulai dia SMP, SMA, mengenai sadari, mengenai sadanis. Lalu kepada tenaga medis termasuk diantaranya adalah perawat, bidan. Kami pernah membuat survei kembali lagi bahwa dari sekian banyak yang sudah mendengarkan informasi justru tidak melaksanakan sadari. Hampir 80%-nya kan menyedihkan, Prof. Artinya itu satu yang kita harus benahi gap-nya. Nah, di samping banyaknya media-media terapi alternatif yang gampang sekali di-download. Semua isinya adalah menghindari operasi dan menghindari kemoterapi. 2 itu saja. Dan tambah lagi menghindari radioterapi. Jadi seakan-akan itu sesuatu yang menakutkan dan itu gap yang jelas-jelas di depan mata kita. Lalu yang kedua adalah mengenai akses pelayanan. Tadi mungkin Dr. Jumhana sudah menjelaskan mengenai akses pelayanan. Bahwa kita dari organisasi profesi sebenarnya ingin sekali mencetak lebih banyak tenaga supaya bisa mengisi ke daerah-daerah gitu kan. Nah, mengisi ke daerah-daerah untuk supaya layanan makin dekat. Bagaimana mungkin seseorang yang terkena kanker payudara yang stadiumnya stadium dini ataupun advance untuk menjalankan kemoterapi saja dia harus Terbang 200 kilo perjalanan. Jadi ini sungguh ironi gitu kan kalau kita sendiri tidak coba dari perhimpunan tanpa bantuan dari pemerintah dalam hal ini dalam penempatan, dalam kemudahan dan segala macamnya. Kami di organisasi profesi tentu saja kepingin sekali bahwa ingin mencetak sekarang ini saya sudah baru saja menandatangani mempermudah penerimaan sekolah untuk ahli bedah onkologi. Yang tadinya harusnya dibatasi umur 45, saya bilang tidak boleh ada batasan umur. Harus mengabdi dulu sekian tahun. Tidak, kita butuh cepat. Jadi saya baru menandatangani bahwa oke, kita buka selebar-lebarnya. Supaya apa? Supaya tenaganya bisa terkejar. Bahwa ada 250 lebih kabupaten yang masih kosong gitu. Alhamdulillah untuk bedah onkologi seluruh provinsi sudah terisi. Lalu yang berikutnya adalah mengenai kemauan pemerintah ya Prof. Artinya kemauan pemerintah mau nggak sama-sama jalan sama kita? Artinya dalam hal tadi sudah disinggung oleh Dr. Jumhana. Bahwa harusnya tidak ada perbedaan pasien untuk mendapatkan terapi. Dapat mendapatkan terapi yang sesuai dengan orang-orang di luar, sesuai dengan efektivitas dan sesuai dengan yang teruji. Nah, di situ alhamdulillah kami termasuk dengan bantuan teman-teman medical oncologist, kalau rapat di BPOM, rapat di untuk obat-obatan BPJS, kami saling dukung
Ya, Dokter Jumhana ya. Artinya bagaimana supaya kita dapat pelayanan, dapat terapi yang sama. Memang masalahnya adalah untuk obat-obatan baru yang kadang di luar sudah ada, di kita belum ada. Masuk di kita, harganya bukan main. Saya baru ada pasien, dia harusnya mendapatkan obat dari luar. Saya coba kontak farmasi yang ada, itu harganya 1 vial 60 juta. Dia butuh 1 siklus 2 vial. Tapi sebelumnya dia di Cina. Lebih murah Di Cina ya. harganya 16 juta 1 vial. Jadi saya bilang kamu pergi aja berangkat ke Cina. Sekaligus jalan-jalan bawa obatnya kemari. Akhirnya kita kerjakan seperti itu, Prof. Nah itu perlu adanya kebijakan sebenarnya. Bagaimana caranya supaya ya tadi sampai saat ini obat-obatan kanker itu masih dianggap sebagai barang mewah. Lalu langkah yang gap yang menurut saya satu lagi adalah mohon maaf kalau agak sedikit menyimpang ya Prof ya. Artinya bahwa peran organisasi profesi ini sebenarnya banyak. Tapi apa yang terjadi, saya bilang memang sudah terjadi gitu kan. Bahwa adanya undang-undang kesehatan mengecilkan peran organisasi profesi. Bagaimana mungkin kita akan menaruh seorang lulusan ke daerah, apalagi baru saja kalau tidak salah Dr. Nadia dari Kemkes, mohon maaf saya sebut namanya Prof, menyatakan bahwa untuk praktek tidak perlu rekomendasi dari organisasi profesi. Apakah ini enggak sesuatu yang menghambat? Bagaimana saya mau mengatur anggota saya kalau ya setelah lulus Prof mendidik susah-susah, oh ya ini untuk NTT, tapi ada tawaran dari Eka Hospital. So, jadi inilah saatnya memang kita mendesak pemerintah, ayo dong bantu kita. Ini ada undang-undang yang seperti ini, tapi tolong jangan kecilkan kita. Kira-kira seperti itu, Prof. Lalu mungkin ya tindakan yang sudah kita lakukan adalah banyak ya webinar baik lokal maupun daerah dan segala macam. Baru-baru ini kami menandatangani MOU dengan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, di mana Peraboy akan memberikan kurikulum untuk teman-teman Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, dan kita awali dengan pelatihan pertama kemarin di Medan. Semacam workshop. Lalu yang kedua nanti di Lampung di bulan Mei, yang nantinya akan terbentuk suatu sumbangan kurikulum dari kami Perhimpunan Bedah Onkologi Indonesia, mulai dari deteksi dini dari awal sampai dengan penanganan paliatif. Sehingga mereka bisa memberikan informasi yang jelas ke masyarakat bahwa baik kalau di kemo itu masalahnya apa, harus berobat kemana. Jadi ini yang terbaru kita sudah tanda tangani dan akan kita perpanjang dengan PDKI. Tentu banyak memang yang sudah kita lakukan Prof, tapi mungkin ya kembali lagi dengan waktu yang sempit, memang ya di antara yang saya bisa jelaskan itu, termasuk di antaranya membuat panduan-panduan penata laksanaan kanker yang bekerja sama dengan organisasi profesi lain tentunya. Itu saya rasa itu saja dulu Prof, mungkin beri kesempatan yang teman-teman yang lain. Terima kasih sekali Dr. Walta. Kalau saya menyimpulkan, jadi ada 4 hal. Pertama adalah tentang akses, yang kedua adalah tentang informasi, gap tadi, akses, informasi, kemudian juga regulasi yang membuat itu menjadi gap yang tadinya nggak ada ya Pak. Satu lagi apa ya tadi ya, karena ini kan dirasakan juga oleh semua organisasi profesi, juga oleh kami juga dari Polri merasakan itu, dan kita juga pernah diskusi mengenai hal ini. Memang benar sekali yang tidak adanya rekomendasi dari organisasi profesi dan sebagainya itu merupakan sesuatu hal. Karena sebenarnya kan
seluruh dokter spesialis yang ada di Indonesia itu kan tergabung dalam organisasi profesi kan. Jadi member kita nih kan sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya yang tahu daerah ini ada atau enggak, yang tahu seperti itu adalah justru organisasi profesi. Benar sekali, terima kasih Dokter Walta. Baik, barangkali ada dari Dokter Erlang? Ya, baik. Kalau Tambahannya dari PDP, kecuali yang 4 tadi, akses informasi, apa lagi ya tadi ya? Akses informasi, coba Dokter Walta dibantu saya. Regulasi, satu lagi, ada 4. Undang-undang. Regulasi itu Pemerintah, undang-undang ya. sudah. Pembiayaan dan kesetaraan mendapatkan pelayanan. Akses itu. Ya, akses. Ya 3 lah jadi. Akses, informasi dan regulasi. Ya. mungkin semua udah disebut sama Dokter Walta tadi ya. Tapi ada satu hal yang mungkin dari perkembangan dokter paru udah ada kemajuan dalam 3 tahun ini, yaitu masalah deteksi dini bahwa dan kemudian penanganan faktor risiko. Kalau kita bicara kanker paru, faktor risiko yang utama adalah 1, rokok. Nah ini yang jadi problem, jadi masalah terus. Undang-undangnya belum ya, belum ditandatangani. Jadi juga. Ya ini jadi masalah krusial sekali bahwa kalau dari sisi kesehatan pasti nggak mau kan rokok. Apalagi sekarang udah timbul lagi rokok elektrik yang bahayanya mungkin kita nggak tahu. Mungkin 15 tahun sebelum ke depan akan sama juga sama. Efeknya karena kandungan racunnya juga sama. Itu 2 problem. Kemudian kita sekarang ini bekerja sama dengan Kemenkes untuk menggalakkan screening secara dini untuk kanker paru. Jadi dengan low dosity atau dengan teknologi apa? Dengan teknologi low dosity. Low dosity kan. Iya. Makasih Dokter. Itu yang bisa saya tambahin. Iya. Makasih. Silahkan Dokter Taufan. Ya, terima kasih. Jadi rasanya sudah banyak yang disampaikan Dr. Walta. Namun khusus pada penanggulangan kanker leher rahim atau kanker serviks ya. Jadi kalau kita lihat memang masih jumlah dan distribusi dokter memang masih kurang ya Prof ya. Jadi kalau kita mencatat apa yang sudah kita capai dalam 3 tahun terakhir, alhamdulillah kita sudah melakukan suatu advokasi kepada pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk memberikan suatu pemeriksaan atau screening untuk kanker leher rahim ini secara baik ya. Jadi mengikuti apa yang disampaikan WHO, yaitu tes yang memiliki performance yang baik, yaitu tes HPV. Jadi saat ini tes DNA HPV sudah menjadi keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2023 yang lalu Prof. Jadi bulan Mei setelah kami mengajukan studi HTA sejak tahun 2020. Jadi kurang lebih 2,5-3 tahun lamanya alhamdulillah tercapai bahwa seluruh perempuan Indonesia kita akan memberikan pelayanan terhadap screening tes DNA HPV, tidak dengan IVA lagi, jadi tidak dengan IVA saja maksudnya, jadi tes DNA HPV plus tapi IVA. Bukan berarti IVA dihilangkan ya, kan? IVA itu sangat senjata kami. Makanya jadi, itu adalah sesuatu yang murah meriah. Betul, jadi memang IVA itu senjata utama, tapi kita melakukan suatu advokasi bahwa tes HPV ini harus jalan juga. Jadi memang kita mengajukan co-testing namanya, jadi combine testing, tes IVA dengan dokumentasi. Jadi DoIVA dengan tes DNA HPV ini menjadi screening nasional kita sejak 2023, kemudian sudah diajukan suatu uji coba Prof. Jadi sudah dilakukan trial di akhir tahun kemarin dengan 8.000 kit plus 8.000, jadi totalnya 16.000 perempuan di DKI Jakarta sebagai pilot project juga. Kemudian yang kedua tadi memang kita memperluas center pendidikan dari yang Jakarta saja kita perluas menjadi 3 di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Bandung dan kedua adalah Surabaya. Nah kebetulan ini Prof Yudi sebagai Ketua POGI kayaknya akan hadir. Ya, jadi alhamdulillah dari segi akses kita memang kejar bahwa mudah-mudahan tes HPV ini akan sampai ke seluruh wilayah dengan segala macam. Mungkin dengan self sampling atau misalkan bahkan dengan urin yang mungkin memang itu adalah skema kedua dan ketiga kita. Jadi kalau terakhir yang kita capai memang PNPK atau protokol kanker serviks itu harus shortcut Prof. Jadi artinya kita sudah kebakaran nasional ya, jadi kanker serviks kita itu insiden nomor 1 di antara negara Asia Tenggara, juara bertahan tahun 2019 sampai 2020. Yes. Mantap. Tapi kita lebih baik dibandingkan Thailand. Thailand itu insidennya dia naik ya dari yang peringkat 5 menjadi peringkat 2 sekarang.
Thailand. Naik apa insiden sama? Ya, jadi artinya insiden kanker serviksnya dia dari Ya, peringkat 5 karena menjadi peringkat 2. Kematian Deteksi dari peringkat dininya, 7 case menjadi findingnya peringkat mungkin lebih baik. Iya, kita Tapi lebih belum baik, berarti bertahan. bahwa kita belum berarti bahwa dia lebih jelek dari kita. Justru case findingnya kita lebih bagus. Kemudian dalam soal vaksinasi, memang kita banyak ketinggalan vaksinasi HPV, namun ternyata kita memiliki regulasi dari 2016, 2017, 2020, dan 2021. Jadi melalui keputusan Menteri Kesehatan yang alhamdulillah tadinya cuma demo project di Jakarta dan DKI di Yogyakarta, kemudian meluas ke Surabaya, ke Medan, ya ke Makassar, ke Manado. Tapi sekarang sudah menjadi 9 provinsi dan akan menjadi NIP, di National Immunization Program. Mudah-mudahan bukan lagi hanya sampai 15 tahun. Nanti kita mengikuti Australia catch up program. Dan juga untuk screening kita juga agak ngotot sebenarnya ya Prof. Kita minta tidak hanya perempuan usia 30 sampai 50 tahun, namun kita propose di usia 25 sampai 65 dan Bapak Menteri menyambut sangat baik yaitu di usia 30 sampai 69 tahun. Jadi mengikuti Australia yang sampai 70 tahun itu luar biasa. Jadi memang terkait apa yang sudah kami lakukan, insya Allah dalam segala segi ya termasuk tadi apakah kita akan memenuhi 13 provinsi yang belum ada anggota HOGI-nya ini dengan cara pengampuan misalkan. Alhamdulillah Papua Barat Daya saat ini sudah ada anggota HOGI kami yang baru lulus tahun lalu yaitu Sorong ya dokter yang kita didik di Jakarta, dan mudah-mudahan 13 provinsi lain yang belum tercapai untuk anggota HOGI kita akan adakan pengampuan ya. Mungkin sementara itu saja dari kami. Ya, makasih Dr. Tovan. Tadi menyambung kita diskusi, kita ngobrol tentang adanya regulasi. Regulasi sudah ada dari tahun sekian. Yang jadi masalah tuh regulasi itu banyak gitu loh. Sekarang kita bicara tentang PNPK. Ini justru yang sekarang sedang masuk di dalam benak saya. Kita bicara tentang PPK. Tapi ada enggak mekanisme kontrol bahwa PNPK itu didistribusikan dan diterima oleh semua instansi kesehatan di Indonesia, PPK. Bagaimana kita melakukan audit klinik multidisiplin untuk menilai bahwa PPK kita dijalankan dengan baik, itu masih menjadi masalah. Jadi masih kita dalam level ada dan tiada. Jadi belum sampai apakah itu diimplementasikan atau tidak. Makanya tadi dikatakan regulasi tadi sudah ada dari tahun sekian, akan tetapi nyatanya tidak. Karena ada satu, kemarin ini ada suatu tesis yang menilai tentang misalnya Germas gitu. Germas kan sudah ada di tahun 2017. Apakah Germas itu terasa di masyarakat gitu? Tidak, karena satu, tidak ada penalti. Lain dengan di Singapura atau di negara-negara lain, kita kan diskusi ya. Setiap misalnya merokok, kelihatan merokok di satu tempat kan ada penaltinya gitu loh. Misalnya juga mengenai deteksi dini kanker mulut rahim atau misalnya kanker payudara, kalau ada peraturannya harus ada penaltinya gitu loh. Kalau tidak ada penaltinya nggak ada gunanya. Tidak terimplementasi dengan baik. Barangkali itu tambahan saya dari Polri, karena saya juga ada di sini sebagai Polri juga. Baik, sekarang dari Kang Jumhana, dari Dokter Jumhana, bagaimana kira-kira apa yang dalam 3 tahun ini terjadi ya? Ya, kita menambahkan tadi memang kita memerlukan tadi SDM, fasilitas pelayanan, memang tapi pendidikannya bahwa ternyata tidak mudah untuk membuat sentra pendidikan itu untuk melaksanakan. Adalah ini syaratnya dari KKI belum terpenuhi, syarat dari ini semacam, harus ada standar pendidikan dan sebagainya, harus ada BRP dan sebagainya. Jadi tidak mudah, dan kemudian begitu visitasi ke sentra-sentra juga kurang ini kurang itu. Jadi dari 34 tambah 4 38 provinsi kita mempunyai untuk sentra pendidikan konsultan hematologi itu 10 ya, yang sudah diakreditasi, dan rencana 5 lagi 15. Dan untuk pendidikan, untuk IFO kita minta 22, karena ada SP1 ada di 22 sentra, termasuk juga di Kabupaten Utama seperti di Cirebon, kita punya di Purwokerto pun. Jadi kita akan berdayakan supaya melakukan pendidikan. Oleh karena apa? Oleh karena Kementerian Kesehatan kan sekarang mau membuat hospital base ya, namun demikian tetap hospital base harus ada di kurikulumnya dan sebenarnya pengawasannya dari kolegium, karena kalau anda susah. Dan kemudian juga kita tidak begitu saja melepas mereka, ada supervisi dan ada monitoring, dan kemudian nanti mereka akan meminta sertifikasi harus atas persetujuan kita untuk ke
KKI sekarang ya, nggak tahu ke depan nanti untuk sertifikasi SRKT masih KKI atau kolegium yang di Kemenkes kita nggak tahu ya. Itu banyak sekali yang kita ke depan apakah nanti di dalam hal pencetakan SDM ini akan seperti ini, atau tadi aja untuk izin praktek saya kira udah tidak lagi merekomendasi. Nah, untuk yang nanti juga apakah masih ada KKI atau udah mencetak rumah sakit masing-masing karena adanya hospital base. Nah, jadi ke depannya bagaimana peran dari kita perhimpunan. Kalau sudah hospital maka akhirnya kita akan keluar dari ini. Oleh karena itu maka bagaimana kita menilai mutu. Nah, oleh itu maka tetap kita akan melangkur mereka kalau hospital base masuk ke dalam kita untuk patient safety. Karena pemberian apapun kalau tidak ada rambu-rambunya, kamilah akan bertanggung jawab dari pimpinan untuk pelatihan-pelatihan dan kemudian juga penilaian setelah 5 tahun apakah masih bisa atau malah kita singkatkan 2 tahun. Dan kemudian kita juga encourage mereka yang tadinya sertifikat atau IPO menjadi konsultan dengan memenekan masa pendidikannya supaya tetap di bawah kolegium tetapi hospital base-nya dikombinasi dengan university base. Jadi itu prinsip itu kita untuk supaya bahwa yang kita berikan pada mereka adalah yang betul-betul sesuai dengan standar internasional ya. Kenapa? Karena sebentar lagi kalau kita free trade zone dan sebagainya akan datang sini, maka kita akan bertarung dengan mereka-mereka dari luar yang memang standarnya udah internasional. Jangan sampai pasien kita lari ke kawan-kawan yang memang ada luar yang sudah standar internasional. Nah, yang kedua ada yang terakhir mungkin bukan patient awareness ya. Kita udah capek patient awareness saya kira dari Prabowo, dari Paru, dari Pardigenologi. Tapi pasien kok sampai sekarang nih bagaimana merubah mindset pasien bahwa ini cancer, mereka dipendam, datanglah ke tempat yang pengobatan yang tidak kita PHP, rekomendasikan Pak. ya. Datang Pemberi sini harapan palsu. Datang sini udah sampai kemana-mana dan kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi ada lagi yang datang katanya gini, jangan ke rumah sakit karena antrinya panjang. Akhirnya mereka ke Penang ya. Di Penang balik lagi sini mau diobati, jangan ke situ nanti obatnya nggak ada. Pokoknya mereka lebih percaya dari katanya daripada kita. Jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita merubah mindset mereka bahwa cancer itu lebih dini, lebih awal, tapi jangankan masyarakat. Orang yang well educated juga, dokter juga sama. Datang kita udah stadium. Jadi bagaimana merubah mindset bahwa saya nggak tahu dari kawan-kawan ini, ada nggak tekniknya bagaimana merubah mindset agar mereka itu jangan takut untuk ketemu dini itu ya. Karena mereka ketemu dini dibiarin nggak apa-apa ya. Bahkan keluarga dokternya juga kalau ditanya nggak apa-apa gitu, ibaratnya kan itu kan. Jadi maksudnya ini merubah mindset agar kita udah upaya dengan screening, dengan awareness, tapi karakter dari bangsa kita ini bagaimana supaya akhirnya jangan lupa alternatif apa semacam ya, tapi dahulukan dulu yang modern dulu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Joma. Emang itu masalah kita bersama. Saya sebagai bekas ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional dulu juga menghadapi masalah itu. Karena kita dulu pernah melakukan suatu evaluasi bahwa di Google itu informasi-informasi tentang kanker itu yang benar paling cuma 10-15%. Yang lain itu adalah semua PHP, pemberi harapan palsu. Jadi memang sulit sekali. Mungkin itu salah satunya tadi dikatakan oleh teman-teman semua. Peran juga dari organisasi profesi bukan hanya untuk memandaikan tenaga medis, tapi juga untuk memandaikan masyarakat supaya bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya masih baru kemarin aja mendapatkan pasien yang itulah diobati oleh yang pernah kita gempur habis-habisan beberapa tahun yang lalu. Sekarang keluar lagi. Dan kanker payudara yang datang dengan seperti itu. Jadi memang itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kita diskusi gitu kan. Komite penyiaran kali ya, bahwa hal-hal seperti itu jangan masuk ke televisi, jangan masuk ke ngiming-ngiming yang mimpi-mimpi. Iya, jadi harus, tapi ya itu harus kita bicarakan bersama barangkali. Seringkali itu alternatif tuh masuk ke ya, televisi. Justru itu masuk ke kan, jadi memang mungkin
Sobat Baper sekalian, jadi kita sudah mendengarkan bahwa Sejawat. dari berbagai organisasi profesi Sejawati juga. sudah mengeluh tentang Ada ya? bagaimana pengobatan-pengobatan yang belum teruji yang banyak terjadi di masyarakat. Barangkali seperti itu untuk. Nah, kemudian kita masih berlanjut, hambatan yang terbesar apa? Dan juga solusi mengatasinya apa? Baik, kita mulai sekarang dari Dr. Jumhana, Oke, silakan. baik. Ya. Yang paling Jadi saya kira hambatan terbesar sekali lagi kita punya mimpi ya, kita punya passion, punya cita-cita. Namun demikian harus ada koordinasi, bukan hanya Kemenkes, enggak. Yes. Harus ada kerjasama dengan lintas departemen. Kemudian yang Lintas penting juga kementerian. bahwa daerah siap enggak gitu. Jadi kita kalau bikin program nanya dulu daerah siap enggak. Kita udah datang segala macam, udah ngecop segala macam, ternyata mereka enggak ada. Karena apa, di sana kan sistemnya lain ya, untuk merubah, menaikkan harga atau menambah apa pemeriksaan. Jadi ini harus ada regulasi daerah. Jadi bagaimana regulasi daerah itu harus sesuai dengan regulasi nasional. Nah, pertama yang BPJS saja sama. Kata BPJS ini di sini boleh, di sana nggak boleh. Jadi di BPJS mereka untuk yang verifikatornya kan beda. Di sana diberikan cuma sekian siklus. Sana. Jadi bagaimana antara kebijakan hambatan, kebijakan nasional dengan aplikasi dari itu harus adanya sinkron. Nah, siapa yang Sinkronisasi mengawasi barangkali jadi ya. Hah? Sinkronisasi. Sinkronisasi itu. Ya. Itu aja sekira. Iya. Baik. Barangkali Dr. Jumhana mengemukakan sinkronisasi dari regulasi dan aktivitas di pusat dan di daerah. Apalagi dengan otonomi daerah ya. Iya. Ya. Silakan Dr. Tovan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jadi memang kita sama-sama menyadari ya. Jadi tadi akses pun mungkin kita sudah sediakan, kita sudah fasilitasi, kita bahkan jemput bola gitu. Tapi terkait dengan leher rahim atau serviks ini memang spesial ya. Karena organ yang sangat private, di mana kalau payudara masih mending ya, buka atas aja. Kalau serviks buka bawah. Dan ini terkait sudah banyak beberapa penelitian terkait bagaimana kita meningkatkan akselerasi cakupan screening untuk kanker leher rahim atau kanker serviks ya. Karena terkait kompleks sekali masalahnya, sangat-sangat kompleks, tabu. Ya, laki-laki sangat-sangat powerful dalam hal ini suami, kamu sehat-sehat aja. Saya kan banyak sekali paradigma atau stigma yang menyesatkan di masyarakat. Jadi memang kita harus menjadi edukator yang tepat juga kepada masyarakat, di mana kanker serviks ini tidak terkait hanya misalkan maaf ya terkait hubungan seksual yang tidak baik dan segala macam, bahwa setiap perempuan beresiko. Itu yang kita akan tetapkan. Jadi seringkali perempuan itu dilarang oleh suaminya, saya kan tidak kemana-mana, kamu juga nggak kemana-mana, pasti kamu nggak akan kena kanker leher rahim. Nah itu seperti itu memang kita harus redam gitu. Jadi tadi terkait kita akses sudah sediakan tapi tabu. Kemudian tadi ya patrialistik culture di kita. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dia mau ke fasilitas juga ternyata nggak punya dana gitu ya. Jadi memang kami mengusulkan ada tadi Prof, sangat setuju regulasi ya. Jadi masyarakat kita, perempuan kita tidak takut ya terhadap kanker serviks, tapi takut dilarang untuk ke mall misalkan. Kita sudah buktikan COVID kemarin, vaksin COVID itu sangat-sangat sukses ya, sampai tengah malam juga mereka antri karena tidak mau dilarang untuk mudik misalkan. Jadi kami mengusulkan ada 15 bidang kementerian yang memang harus berkolaborasi, diantaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi apakah kewajiban atau misalkan suatu regulasi untuk mengharuskan setiap perempuan yang dalam cakupan screening kanker leher rahim itu jika tidak bisa menunjukkan kartu screeningnya, dia tidak memiliki misalkan itu yang dikatakan penalti ya. Betul, penalti yang terkait langsung misalkan tidak bisa memperpanjang kartu BPJS-nya atau mungkin suatu persyaratan misalkan naik pangkat misalkan Prof. Atau misalkan untuk mendaftar suatu perguruan tinggi di mana perempuan ini sudah seksual aktif. Bahkan juga misalkan kita tidak tekankan pada punishment dalam tanda kutip tadi ya, tapi mungkin suatu penghargaan atau award ya terhadap apresiasi terhadap mereka. Jadi setiap perempuan yang memiliki kartu screening mereka mendapatkan diskon khusus misalkan di mall-mall atau kartu perawatan kecantikan dan seterusnya. Nah juga untuk misalkan untuk anak-anak yang vaksinasi, mereka diberi penghargaan bahwa vaksinasi ini bukan suatu kewajiban yang artinya mengunci, tapi ini adalah sesungguhnya adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan spesifik
ya. Jadi kalau anak-anak mendapatkan vaksinasi, mendapatkan kartunya, jika dia datang ke toko buku atau ke merchant-merchant yang mendidik dapat diskon misalkan. Itu kami propose ya. Jadi memang ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Prof. Karena memang seringkali kita melihat bahwa daerah-daerah yang sukses untuk Kuat cakupan screeningnya agamanya, kuat sekali pemuka agamanya. Bahwa ini adalah bagian dari menjalankan perintah agama dan seterusnya. Jadi kompleks sekali hambatannya, tapi kami sudah pelan-pelan memikirkan tentang solusinya. Jadi memang mungkin kami juga ada tuh daftarnya kementerian yang harus, termasuk juga Kementerian Agama dan juga LSM loh. LSM NGO, misalnya LSM yang terkait dengan keagamaan, dengan kewanitaan, dan itu mungkin juga harus diberdayakan ya. Terima kasih sekali, dan benar sekali mengenai penalti. Penalti itu bukan hanya uang loh. Penalti itu banyak caranya, termasuk perpanjangan SIM mungkin, Prof, perpanjangan SIM. Iya, tidak boleh memperpanjang SIM misalnya kalau tidak punya kartu. Itu mungkin bagus sekali untuk kita usulkan kepada pemerintah. Insya Allah. Luar biasa sekali. Baik, barangkali dari Dr. Erlang. Ya, kalau saya lebih melihatnya dari lebih tinggi lagi, Prof. Jadi kalau kita lihat hambatan terbesar justru mungkin dari segi penganggarannya. Jadi maksud saya adalah sinkronisasi tadi penting, sinkronisasi antar berbagai. Nah, ketika sinkronisasi akan berjalan, butuh yang lebih atas lagi, bahwa ada perencanaan yang menyeluruh terhadap penanggulangan kanker secara keseluruhan, sehingga pendanaannya ada, kemudian sinkronisasi tadi ada, semua departemen, semua kementerian itu mempunyai tugas dan peran masing-masing yang dikoordinir untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu mungkin yang selamat ini mungkin dari komite penanggulangan kanker nasional sudah ada tuh. Dulu kita sampai sudah berbicara dengan MPR, dengan DPR, dengan berbagai macam menteri. Ujungnya political will. Political wills ya. Political will jadi kalau selama saatnya itu bagus sekali karena mau pemilu. Iya, mungkin bisa di sounding lagi tuh masalah itu. Jadi ketika political will yang nggak ada, pendanaan di masing-masing tadi seperti yang Dr. Jumna sampaikan, ketika kita berusaha untuk mengumpulkan SDM sudah cukup, ternyata daerah tidak siap. Itu kan problemnya adalah masalah di political will-nya tidak ada political will untuk melaksanakan ini. Jadi kalau kita punya roadmap yang jelas, kemudian komitmen dari seluruh daerah untuk memenuhi target itu mungkin akan hambatan-hambatan itu akan bisa dapat dikurangi ya. Terakhir lagi, kalau dari saya sendiri pribadi balik lagi ke rokok. Rokok lagi masalahnya, hambatan terbesar justru malah dari pemerintah sendiri. Rokok itu penyebab kanker dari ujung ke bawah ke ujung. Nah itu sampai sekarang undang-undangnya juga jelas kemana. Karena terlalu banyak pemangku kepentingan. Ya, ujungnya adalah political will mau apa enggak untuk itu. Saya lihatnya lebih lihat ke atas lagi. Makasih. Terima kasih, luar biasa menyambung sekali. sedikit, Prof, mungkin kalau kita lihat dari rencana aksi nasional kemarin yang 16 Desember di launching, memang itu kayaknya cantik sekali, Prof. Jadi banyak sekali ini tanggung jawab kementerian ini, kementerian itu, kementerian ini. Memang kalau tidak ada kata tadi, Prof, ya, pengendalian atau kontrol, siapa yang akan mengontrol? Implementasinya itu agak sulit rasanya. Jadi itu yang namanya monitoring dan evaluasi. Betul, jadi tidak ada monitoring, evaluasi dan penalti. Penalti ini dalam bentuk apa aja gitu loh, barangkali benar. Mungkin sekali. satu tambahan ini. Jadi pernah saya telepon ke entah Kemenkes, entah BPOM ya, Kemenkes ya. Kok kita tidak ada lanjutan untuk mengevaluasi gini-gini? Ternyata bahwa harus dianggarkan dulu. Apa? Harus dianggarkan dulu. Itulah. Kalau anggaran nggak ada, maka nggak ada yang namanya rapat monitoring. Nah, jadi maksudnya, Kementerian Keuangan. nah itu nanti minta maksudnya ini gimana sih kita dengan udah tadi melaksanakan, tapi kemudian memfollow up-nya, memonitoringnya siapa? Ya, jadi, nah kemudian juga sistem siapa yang memasukkan data ini ke dalam sistem IT nasional. Jadi kita kan harusnya apa? Waktu kita ingat, waktu kita ketemu Kemenkes, saya cuma bilang, Pak, terima kasih waktu COVID udah bisa menggunakan peduli lindungi kan untuk masuk akses. Nah ini juga bisa langsung diganti satu sehat kan. Namun demikian siapa yang akan mengolah data dan siapa akan menentukan itu. Jadi ada aksesnya pun siapa yang mengolah data dan kemudian menyimpulkan dan kemudian tindak lanjutnya apa itu nggak ada. Itu aja, terima kasih. Ya, baik. Barangkali terakhir dari Dr. Walta. Kalau Solusi, saya, hambatan dan solusi. yang lain malu-malu menyalahkannya. Kalau saya memang menyalahkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah itu baik yang memerintah
maupun yang ada di DPR MPR yang pasti. Kenapa? Saya tidak bicara pemerintahan yang sekarang, tapi memang KPKN itu kan sudah ada dari zaman sebelumnya. Jadi saya berharap kalau solusinya kembalikan lagi KPKN sama seperti punya kekuatan seperti Badan Penanggulangan AIDS, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Teroris, beri kekuatan sebesar-besarnya. Dan itu butuh satu pemimpin yang punya sebagai controller sebagai controller dan harus betul-betul pemimpin yang memang bisa mengerti bahwa ini skala nasional yang harus memang kita hadapi. Masalahnya banyak loh. Ini kita harus benahi bersama bahwa organisasi profesi itu adalah bagian yang terpenting dalam hal ini karena kita jalan sendiri-sendiri. Semua jalan sendiri-sendiri. Bahwa seakan-akan ini beban organisasi profesi saja. Tidak ada sinkronisasi tadi. Bahwa pemerintah yang akhirnya mencoba mengeruk keuntungan, mengeruk hasil, dan mengeruk apa yang sebenarnya pekerjaan kami di organisasi profesi gitu. Jadi memang harus ada badan sendiri, kembalikan. Bukan cuma bagian kecil dari Departemen Kesehatan. Bagian kecil. Saya dulu senang sekali waktu ada mendengar bahwa ada Komite Nasional Penanggulangan Kanker. Komite kan di PKN, ya, dibubarkan dan itu saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Artinya, ya bagaimana kanker ini tidak dianggap sesuatu yang besar gitu. Padahal ini makan duit yang besar. Jadi ya solusinya kembalikan, dudukkan orang yang tepat. Mari koordinasi dengan pemerintah secara baik. Pemerintah punya visi misi khusus mengenai kanker. Jadi saya lebih tegas lagi, Prof. Baik, terima kasih sekali. Jadi saya sudah mencatat rupanya dengan ini berbicara dengan Sobat Baper sekalian dengan orang-orang yang visioner yang mempunyai visi ke depan dan juga orang-orang yang sangat pandai dari berbagai perhimpunan profesi ini. Luar biasa sekali. Jadi ada akses, ada regulasi, ada ketenagaan, kemudian ada informasi, ada rokoknya 3 kali. Kemudian ada sinkronisasi, ada penalti, ada political wills, dan juga ada keberadaan dari satu institusi yang merupakan suatu badan independen. Harusnya independen ya Pak. Harus independen kontrol. Dulu sebenarnya salah satu perjuangan saya adalah menjadikan KPKN itu adalah seperti komite penanggulangan AIDS. Jadi adanya di bawah 3 menteri sebenarnya. Tapi ya itu namanya perjuangan. Sebenarnya ada satu lagi yang kebetulan rekan-rekan belum membawa ke permukaan. Kebetulan kita melakukan penelitiannya. Kita berbicara dari aspek regulasi dan sebagainya. Dari aspek pasien. Jadi kami ada suatu penelitian kecil tentang financial toxicity dan financial disaster dari pasien kanker. Dan ternyata besar sekali. Sederhananya financial toxicity itu adalah bahwa karena ada seorang pasien kanker di dalam keluarga, maka keluarga tersebut tidak bisa bayar rumah, tidak bisa bayar listrik, tidak bisa bayar sekolah, bahkan tidak bisa makan. Bahkan kalau financial disaster itu hubungannya bahwa berapa persen pemasukannya akan berkurang. Tapi yang lebih bahaya itu adalah financial toxicity dan itu besar sekali. Jadi kalau saya melihat dulu zaman lama saya di India, di Tata Memorial saya belajar, itu saya melihat bahwa semua pasien kanker itu, walaupun udah ada BPJS loh. Jadi BPJS itu hanya mengambil sebagian kecil dari beban seorang pasien kanker. Tapi beban besarnya masih terletak di keluarga. Nah, saya melihat pada waktu saya belajar di Tata Memorial Cancer Center, itu semua pasien kanker itu dapat subsidi. Baik subsidi transportasi, akomodasi dan sebagainya, bahkan subsidi untuk kehidupannya mereka. Nah itu mungkin yang kita bisa suarakan juga untuk menjadi perhatian pemerintah. Kalau itu kan kita tidak bisa bekerja ya, itu kan harus porsinya pemerintah. Baik, barangkali advokasi tadi kita sudah berbicara juga. Nah sudah banyak sekali kita berbincang-bincang.
Dan sebagai akhir kata mungkin saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian atas waktunya dan kesempatannya sehingga kita dapat berbincang-bincang dalam podcast yang dikaitkan dengan World Cancer Day ini. Dan juga terima kasih kepada Sobat Baper sekalian atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa terus semangat dan dalam meningkatkan akses serta kualitas tata laksana kanker di tanah air. Terima kasih. Sampai jumpa.